Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ari Mustafa dari SMK Negeri 1 Tulung, Kabupaten Klaten. Untuk mewujudkan merdeka belajar, ada 4 konsep yang saling berkaitan, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru, visi guru, dan budaya positif. Visi harus sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjadi penunjuk arah yang akan menuntun kemana guru akan melangkah. Menuntun diri anak berdasarkan kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat, agar dapat mencapai kebahagiaan hidup. Tantangan seorang guru agar dapat memberi ruang pada semua murid untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang semestinya. Pembelajaran yang berpihak pada murid aman, nyaman, dan menyenangkan untuk murid. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai inilah yang harus dikembangkan karena membantu muridnya memahami nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri mereka sendiri. Untuk itu, nilai-nilai dari guru penggerak harus melekat dalam diri seorang guru penggerak agar mampu menjalankan perannya dengan baik demi mewujudkan visi. Agar tujuan dapat terwujud dan terjadi proses perubahan, maka perlu adanya usaha nyata. Pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi secara kolaboratif. Dengan pendekatan ini akan memunculkan pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Visi guru penggerak terlahir dari pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan penerapan nilai dan peran guru penggerak, sehingga nilai-nilai dari guru penggerak harus melekat dalam diri seorang guru penggerak agar mampu menjalankan perannya dengan baik demi mewujudkan visi. Visi yang telah disusun kemudian diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan serta dibuat dalam bentuk rencana manajemen perubahan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dengan pendekatan ini akan memunculkan pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah menerapkan konsep disiplin positif. Disiplin bukan berarti hukuman atau ketidaknyamanan, melainkan disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin diri mengatur bagaimana cara murid mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang murid hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkannya. Murid yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita kenal, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan murid akan lebih memotivasi dari dalam dirinya. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan keyakinan-keyakinan itu yang kita namakan keyakinan kelas. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal inilah yang mendasari 5 posisi kontrol seorang guru. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah,
guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk fokus menebus kesalahan dengan hukuman atau konsekuensi, tetapi fokus pada upaya perbaikan diri murid yang lebih bersifat internal sehingga terjadi proses pemulihan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Murid akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, diperlukan adanya budaya positif, sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna dengan melihat nilai-nilai kebajikan universal yang telah dibuat dan disepakati bersama. Seorang guru dapat menempatkan posisi kontrol sebagai manajer untuk memberi kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya dengan tidak melupakan nilai dan peran guru dalam menjalankan visi. Berikut ini adalah refleksi pemahaman tentang konsep inti budaya positif. Pemahaman tentang konsep inti budaya positif yaitu tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Maka saya harus bertindak tepat dengan mengambil peran sebagai manajer dan melakukan restitusi. Perubahan yang terjadi cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid harus dimulai dari menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang kuat dari dalam murid, sehingga dalam bertindak bukan karena adanya hukuman, penghargaan atau imbalan dan konsekuensi, ataupun adanya motivasi ekstrinsik. Apabila seorang murid yang melakukan pelanggaran karena adanya peraturan dan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka murid tersebut sebenarnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Maka peran 5 posisi kontrol dan restitusi harus dijalankan, dan peran yang paling efektif yaitu sebagai manajer dalam melaksanakan tahapan-tahapan restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif.
melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dalam mencari solusi bersama dengan murid atas permasalahan yang dihadapi oleh murid, dengan memberikan pernyataan positif pada murid. Contohnya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya murid yang pernah melakukan kesalahan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Bukankah kamu kelak akan menjadi orang sukses di kelak kemudian hari? Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Perasaan saya ketika menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, rasa optimis dan percaya diri untuk menerapkan segitiga restitusi. Saat melaksanakan percakapan terjadi kolaborasi saya dengan murid dalam suasana yang tenang dan aman, sehingga skenario dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya, saya dan murid merasa gembira atas keberhasilan melakukan percakapan melalui 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang sudah baik ketika menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Murid secara terbuka memberikan jawaban atas pernyataan dalam skenario penerapan segitiga restitusi dalam mencari solusi bersama murid. Terjadi hubungan baik kedekatan dengan murid sehingga dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak ada hukuman, melainkan upaya untuk kesadaran mempertanggungjawabkan yang telah dibuatnya dan menghasilkan solusi terbaik. Hal yang perlu diperbaiki adalah upaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid atas kesadarannya untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan murid, saya merasa berhasil dalam menerapkan disiplin. Setelah mempelajari modul ini, saya mengambil posisi manajer dan perasaan saya sekarang lebih nyaman karena murid mulai menunjukkan kesadaran diri karena dorongan motivasi intrinsik dan tanggung jawab. Perbedaannya, sebelum dan sesudah menerapkan modul ini, saya yang semula merasa berhasil dalam menerapkan disiplin sebagai pemantau, ternyata itu hanya ketika ada saya. Tetapi sekarang murid berperilaku positif atas kesadaran dalam diri pribadinya karena saya memposisikan sebagai manajer. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. 1. Membuat tolok ukur keberhasilan dalam menerapkan budaya positif. 2. Kolaborasi untuk mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan teman sejawat, orang tua, murid, dan menyusun laporan hasil belajar atas pencapaian nilai-nilai kebajikan. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia,
salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.